Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami AK22D kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Sistem Manajemen Mutu QMS atau SMM berdasarkan ISO 9001. Jadi jangan lupa saksikan dan dengarkan. Seiring dengan globalisasi ini, standarisasi manajemen telah menjadi isu utama. Lebih khusus lagi, standarisasi tentang sistem manajemen mutu. Menanggapi isu tersebut, salah satu standar sistem manajemen mutu yang telah berkembang di negara maju dan bahkan di negara-negara berkembang adalah ISO 9001 versi 2015 yang telah merupakan revisi dari ISO 9001 versi 2008. Standar ini merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan mutu dalam menerapkan total quality control yang diharapkan mampu menjawab perkembangan globalisasi di mana tujuan akhirnya adalah mencapai efektivitas dan efisien suatu organisasi. Standar ini merupakan salah satu standar yang diakui secara internasional. Selanjutnya ada pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Manajemen mutu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada perencanaan mutu, yang kedua peningkatan kualitas, yang ketiga kontrol kualitas, dan terakhir keempat jaminan kualitas. Lalu, sistem manajemen mutu adalah suatu prosedur yang dibentuk untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan maupun tugas di internal perusahaan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan produk dan jasa dapat mencapai target secara konsisten. Sistem ini juga diartikan sebagai alat untuk membantu perusahaan mempertahankan kualitas secara keseluruhan. Sistem manajemen mutu melibatkan seluruh sumber daya manusia yang memadai serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ruang lingkup sistem manajemen mutu. Ruang lingkup sistem manajemen mutu adalah batasan yang menunjukkan sejauh mana SMM diterapkan. Dalam suatu organisasi ini mencakup yang pertama produk dan atau layanan yang tercakup dalam sistem mutu. Yang kedua, lokasi, departemen, atau unit kerja yang dilibatkan. Yang ketiga, proses yang relevan dengan pencapaian mutu. Dan yang keempat, persyaratan dan kebutuhan pelanggan serta pihak berkepentingan. Ruang lingkup harus mempertimbangkan konteks organisasi, kebutuhan pihak terkait, serta risiko dan peluang yang berhubungan dengan mutu. Lalu ada tujuan sistem manajemen mutu. Menurut Gaspers 2002, tujuan dari sistem manajemen mutu sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kesesuaian antara kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan pada suatu standar tertentu terhadap proses dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan sangat penting. Dan yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses dan produk yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Keputusan pelanggan adalah reaksi emosional dan rasional positif pelanggan. Untuk mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan, segenap personil organisasi dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Perkembangan sistem manajemen mutu atau SMM. Seiring berkembangnya dengan meningkatkan tuntutan pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan. Berikut tahapan perkembangan utamanya. Yang pertama, pengendalian kualitas tradisional. Kedua, statistical quality control. Yang ketiga, total quality management. Yang keempat,
ISO 9000 series, dan yang terakhir ISO 9001 versi 2015. Prinsip perkembangan manajemen mutu. Yang pertama, fokus konsumen. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, keterlibatan sumber daya manusia. Yang keempat, fokus pada proses. Yang kelima, pendekatan sistem manajemen mutu. Yang keenam, perbaikan berkesinambungan. Dan yang terakhir, pendekatan faktual. Pengenalan ISO. Definisi ISO berasal dari kata Yunani ISOS yang berarti sama. Kata ISO bukan diambil dari singkatan nama sebuah organisasi, walau banyak orang awam mengira ISO berasal dari International Standard of Organisasi. Sama sekali bukan. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu atau Quality Management System. Oleh karena itu, disebut sebagai ISO 9001 atau QMS. Adapun tulisan 2015 menunjukkan tahun revisi, maka ISO 9001 versi 2015 adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 2015. Tujuan ISO. Organisasi harus mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna atau customer. Lalu, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksud itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Kemudian, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak customer bahwa kualitas yang dimaksud itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Manfaat ISO 9001-2015. Manfaat dari implementasi ISO 9001-2015 dapat terbagi menjadi 3 bagian, sesuai dengan stakeholder dan target dari penggunaannya, seperti berikut ini. Bagi organisasi, bagi karyawan, dan bagi konsumen. Lalu, ada langkah-langkah dalam memperoleh ISO 9001-2015, di antaranya adalah tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap implementasi, tahap audit, serta tahap sertifikasi. Adapun studi kasus, dalam sebuah studi oleh Sindu Winata dan Felicia 2016, dilakukan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 pada Subdepartemen Human Resource, khususnya pada bagian compensation dan benefit di salah satu perusahaan multinasional. Sebelumnya, proses kerja di subdepartemen tersebut belum memiliki sistem manajemen mutu yang terdokumentasi secara formal dan belum terstandarisasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis proses yang berjalan dengan menggunakan metode FMIA, Value, Mode, and Effect Analysis, untuk mengidentifikasi risiko pada setiap tahapan kerja. Dari analisis tersebut, perusahaan menetapkan ruang lingkup SMM yang mencakup seluruh aktivitas pengelolaan, kompensasi, dan tunjangan karyawan, serta penghitungan gaji, tunjangan, serta pelaporan keuangan terkait. Tahapan analisis. Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis proses yang berjalan dengan menggunakan metode FMEA, yaitu Failure, Mode, and Effect Analysis, untuk mengidentifikasi risiko pada setiap tahapan kerja. Dari kerja analisis tersebut, perusahaan menetapkan ruang lingkup SMM yang mencakup seluruh aktivitas pengelolaan kompensasi dan tunjangan karyawan, termasuk penghitungan gaji, tunjangan, serta pelaporan keuangan terkait. Setelah ruang lingkup ditetapkan secara tepat, dilakukan penyusunan dokumen mutu seperti kebijakan mutu, prosedur kerja standar atau SOP, instruksi kerja, dan formulir pendukung.
Perusahaan juga melakukan pelatihan kepada staf yang terlibat serta menetapkan target mutu yang terukur. Hasil dari implementasi ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian terhadap persyaratan ISO 9001 tahun 2015 meningkat dari 86% menjadi 94%. Hal ini membuktikan bahwa penetapan ruang lingkup yang tepat dan didukung oleh pendekatan berbasis risiko dalam menetapkan efektivitas sistem mutu secara keseluruhan. Jadi, ruang lingkup sistem manajemen mutu merupakan elemen fundamental yang harus ditetapkan secara akurat dan relevan. Kesalahan dalam menentukan ruang lingkup dapat berdampak besar terhadap efektivitas penerapan SMM. Oleh karena itu, organisasi harus melibatkan berbagai pihak, melakukan analisis risiko, dan membangun budaya mutu yang kuat agar ruang lingkup yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan tujuan organisasi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sistem manajemen mutu atau SMM merupakan suatu tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran mutu yang direncanakan, atau dengan kata lain, sistem manajemen mutu adalah tatanan yang menjamin kualitas output dan proses pelayanan atau produksi. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu atau Quality Management System. Prinsip pada ISO 9001 tahun 2015 lebih mengarah kepada manajemen risiko. Berikut ini 7 prinsip tersebut, yaitu customer focus, leadership, engagement and competence of people, process approach, improvement, informed decision making, and relationship management.